Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Aulia dari kelompok 2 Latsar CPNS Angkatan 31. Selamat datang di podcast kelompok 2 membahas isu kontemporer. Kali ini, teman-teman semua yang ada di sini akan bergabung dengan podcast kami. Di podcast kami ini kami akan membahas beberapa isu kontemporer yang terkait dengan ASN saat ini. Nah, untuk pembahasan hari ini, saya tidak akan sendirian nih teman-teman. Di sini saya akan mengundang beberapa rekan saya dari kelompok 2 untuk mencurahkan opini mereka pribadi terkait dengan beberapa isu yang akan kita bahas hari ini. Nah, di sini ada 4 orang teman-teman saya nih, yang ganteng maupun cantik nih teman-teman. Nah, langsung aja ya aku panggilin nih 4 orang narasumber yang kece kita di hari ini nih. Yang pertama langsung aja aku panggil ada Mas Syalhaka. Silakan Mas Syalhaka, mana nih suaranya? Halo teman-teman semuanya. Oke, Mas Syalhaka di sini udah bergabung ya. Di sini panggilannya Oka ya? Ya betul, panggil Oka aja ya. Oke, Oka dari satkernya mana nih Mas Oka? Dari AKN 8. Oke, dari AKN 8 ya. Oke, yang kedua nih yang akan berdiskusi dengan kita di hari ini teman-teman, ada Mbak Dina Ariyanti Siregar nih. Mana nih orangnya nih? Halo teman-teman semua. Halo Dina. Ini Dina tergabung dari satker mana Dini nih? Sama kayak Mas Oka, kita di AKN lama bareng. Oke, satu satker berarti ya. Berarti Ya. seharusnya nih nanti mungkin diskusinya udah sangat lancar ya nanti ya mudah-mudahan teman-teman. Terus yang ketiga di sini ada Mas Mufid. Mana nih Mas Mufid nih? Halo, salam kenal. Oke, ada Mas Mufid di sini. Gimana Mufid? Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar ya? lancar. Alhamdulillah. Oke, yang terakhir nih teman-teman yang nggak kalah penting ada Mbak Nurul nih sebagai narasumber terakhir kita nih. Halo Nurul. Semuanya. Halo. Oke. Gimana sehat Nurul kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Latsar aman ya? Sejauh ini aman ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi di sini kami dari kelompok 2 akan membahas dan mencoba memberikan opini kami nih teman-teman terkait dengan beberapa isu kontemporer yang saat ini sedang hangat diperbincangkan di tengah-tengah kalangan ASN nih. Meskipun kami di sini masih calon ASN, tapi mungkin pendapat kami di sini bisa menjadi salah satu sumber wawasan bagi teman-teman yang menonton atau mungkin bisa menjadi salah satu pengetahuan juga nih bagi teman-teman yang mungkin baru ngelihat muka-muka kami ini nih ya kan. Oke, kalau gitu isu apa aja sih sebenarnya yang akan kita bahas di hari ini teman-teman? Jadi isu yang akan kita bahas di hari ini ada 3 isu nih teman-teman. Untuk isu pertama itu adalah isu terkait dengan korupsi ya kan. Yang namanya korupsi ini nih udah menjadi bahaya laten nih di kalangan, sebenarnya bukan di kalangan ASN aja nih, tapi hampir di seluruh lapisan masyarakat. Jadi sebenarnya nanti seperti apa sih diskusi terkait dengan isu korupsi ini? Nah, untuk isu korupsi ini kita nanti akan mengundang 2 di antara 4 narasumber yang kece ini, teman-teman. Yang pertama yang akan membahas isu korupsi ini nanti ada Mas Mufid dan Mbak Nurul. Kemudian isu kedua, teman-teman, yang akan kita bahas di hari ini, di podcast ini ya, maksudnya adalah isu terkait dengan radikalisme. Nah, untuk isu radikalisme ini akan dibawa atau akan dipandu ya kan, dipandu oleh saya tentunya dan dengan ditemani oleh 2 narasumber, yaitu ada Mas Oka dengan Mbak Dina. Nah, sedangkan untuk isu yang ketiga, teman-teman, yaitu isu terkait dengan kejahatan mass communication. Nah, kejahatan komunikasi massa. Nah, ini nanti akan dibahas oleh berempat-empatnya narasumber ini. Jadi nanti narasumber ini akan bergantian sesuai dengan isunya masing-masing untuk mencurahkan pendapat mereka nih sebagai salah satu bagian dari ASN di negeri ini. Walaupun masih dalam tanda kutip sebagai calon ASN gitu.
Jadi tanpa berbasa-basi lagi ya teman-teman ya, mungkin kita langsung masuk aja nih ke pembahasan isu yang pertama nih. Pembahasan isu pertama kita mulai dari isu yang paling menarik dulu dan yang paling umum nih di tengah-tengah masyarakat. Dan mungkin masyarakat paling gedek nih, mungkin kalau ngelihat ada pejabat pemerintahan yang terkait dengan isu ini, yaitu adalah isu terkait dengan korupsi. Langsung aja, untuk isu korupsi berarti saya akan mengajak Mas Mufid dan Mbak Nurul nih untuk berdiskusi terkait dengan isu ini. Oke, gimana Mas Mufid, Mbak Nurul? Suara saya udah kedengaran jelas? Terdengar Sudah. jelas. Oke. Oke, nah hari ini kita akan coba bahas isu korupsi nih bersama Mbak Nurul dan Mas Mufid. Mungkin dari pertanyaan basic dulu kali ya kan? Pertanyaan basic kali ya. Ini mungkin sebelum masuk pertanyaan serius nih ya kan. Mas Mufid dan Mbak Nurul kira-kira posisinya apakah sudah pernah terjun ke dunia kantor atau belum nih? Kalau saya belum ya. Belum sih. Oh, masih belum. Berarti masih fresh graduate berarti ya? Iya, betul. Oke. Jadi, tapi meskipun fresh graduate, sebenarnya isu korupsi ini udah sangat dikenal lah ya Mas Mufid dan Mbak Nurul. Benar Iya. sekali. Soalnya di mana-mana pemberitaan terkait dengan korupsi itu santer terjadi di negeri ini ya kan. Jadi, kita coba langsung aja deh kupas dari pertanyaan nomor 1 nih ya kan. Sebenarnya nih, menurut kalian berdua nih ya kan, atau aku langsung mengarah ke Mas Mufid deh. Menurut Mas Mufid nih, bagaimana sih kira-kira keadaan isu korupsi di negeri kita nih, di Indonesia saat ini, khususnya di kalangan PNS dan insan pemerintahan nih? Gimana Mas Mufid? Oke, pertanyaan cukup itu ya. Banyak yang pasti udah tahu jawabannya di situ. Tapi di sini menurut saya isu korupsi di Indonesia itu sendiri saat ini, terlebih khususnya di kalangan ASN atau insan pemerintahan, itu cukup banyak kasusnya. Tetapi saya pernah baca buku pendidikan anti korupsi dari KPK, itu di mana kalau tidak salah satunya menyebutkan bahwa kasus korupsi di sektor private atau dalam hal ini swasta itu lebih tinggi dibandingkan dengan kasus korupsi di sektor pemerintahan, dalam hal ini ASN. Akan tetapi, kenapa kasus korupsi di sektor pemerintahan itu cukup disorot? Karena hal ini menyangkut dengan pertanggungjawaban ASN sebagai penyelenggara negara yang memang memiliki tanggung jawab atas hajat hidup semua orang. Begitu, Mas Reza. Oke, berarti kita bisa ngambil sebuah kesimpulan dari jawaban Mas Mufid ini bahwa sebenarnya kasus korupsi ini terjadi di mana-mana ya kan Mas Mufid ya, bukan cuman terjadi di area pemerintahan saja. Tapi Betul. memang yang lebih disoroti adalah kasus yang terjadi di area pemerintahan karena memang itu menyangkut dengan masyarakat, benar ya Mas Mufid ya? Ya, betul. Oke, kemudian nih beberapa waktu belakang ini ya, saya juga udah ngelihat beberapa headline berita yang sempat viral tuh ya terkait dengan instansi kita nih Mas Mufid. Salah Iya. seorang pemeriksa dari instansi kita dari BPK tertangkap tangan terhadap kasus korupsi nih. Kira-kira menurut Mas Mufid ya, bagaimana atau apa sih faktor yang menyebabkan hal itu bisa terjadi nih? Apalagi sebenarnya BPK itu kan menurut pandangan masyarakat merupakan salah satu lembaga pemerintah yang diharapin oleh masyarakat bisa mengatasi kasus korupsi di Indonesia. Kira-kira gimana Mas Mufid? Apa sih faktor penyebab bisa terjadinya hal seperti itu? Ya, belakangan itu kan ada berita kasus OTT terkait ketua tim ya kalau nggak salah itu, pemeriksa di lingkungan pegawai BPK. Nah, sebenarnya itu cukup miris sih kalau melihat berita seperti itu ya. Padahal seharusnya kan sebagai garda terdepan istilahnya untuk pegawai BPK itu dalam mengawal keuangan negara itu, malah kenapa terlibat dalam perbuatan seperti itu gitu. Nah, pasti tiap tindakan itu pasti ada sebab akibatnya. Pasti ada faktor penyebab yang mengakibatkan kenapa seseorang melakukan korupsi. Menurut buku yang pernah saya baca, faktor penyebab dari korupsi itu sendiri ada dari dua, yaitu pertama faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor
internet itu sendiri seperti gaya hidup yang konsumtif, itu boros gitu kan. Terus juga sifat yang tamak gitu. Maksudnya merasa kurang gitu. Kemudian juga untuk faktor eksternal itu macam-macam. Ada dari aspek masyarakat, seperti misalnya masyarakat sekitar itu menganggap korupsi itu hal yang wajar gitu. Kemudian ada juga aspek politik, misalnya keinginan untuk mempertahankan kekuasaan atau jabatan gitu. Kemudian ada aspek ekonomi juga. Untuk aspek ekonomi itu seperti kurangnya penghasilan. Jadi dengan melakukan korupsi berharapnya semua penghasilannya itu mencukupi gitu. Kemudian juga aspek organisasi. Misalnya kurangnya pengawasan dan pengendalian atas tindakan korupsi itu sendiri. Seperti itu Mas Reza. Oke, menarik ya. Berarti ini teman-teman ya, teman-teman para pendengar maupun penonton ya, dimanapun kalian berada, mungkin selama ini kita nyangka kalau orang ini korupsi cuman gara-gara ya udah tuntutan ekonomi gitu kan, atau dia pengen kaya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita teliti lebih lanjut ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Mufid barusan, bahwa ternyata penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi itu ada beragam ya Mas Mufid ya. Ya, Tidak betul. cuman berasal dari tuntutan ekonomi doang nih, bisa jadi dari faktor organisasinya, dari faktor diri sendirinya, gitu kan ya Mas Mufid ya? Ya, betul. Oke. Sekarang kita lebih tercerahkan nih guys ya kan, terkait dengan kenapa sih orang mau korupsi gitu kan. Oke. Nah lanjut dari pertanyaan tersebut nih ya kan Mas Mufid ya, aku masih di Mas Mufid nih, masih seru nih ya kan. Seperti yang kita tahu ya kan, bahwa citra ASN yang saat ini itu tuh masih kurang baik lah ya dipandang di mata masyarakat kita sendiri gitu. Apalagi, saat ini seperti yang Mas Mufid bilang bahwa yang paling sering diberitakan kasus korupsi itu adalah yang terjadi di area pemerintahan, ya kan. Nah, di luar dari hal itu, banyak juga stigma-stigma yang masih berkembang di masyarakat nih, yang menyatakan bahwa ASN itu sebenarnya nggak ada tuh kerjaannya, ya kan. Kalau di kantor itu dia jarang banget kelihatan kerja, ya kan. Atau mungkin ASN itu sering banget yang namanya melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya ilegal, seperti sering nitip absen, atau sering mengadakan lembur fiktif, atau mungkin kalau di kantor dia cuman bermain game aja, nggak ada kerjaannya sama sekali gitu kan. Nah, stigma-stigma inilah yang kadang ngebuat diri kita sebagai seorang ASN, kok bisa ya orang-orang itu berpikir seperti itu ya kan. Nah, kira-kira Mas Mufid sendiri nih, menurut Mas Mufid walaupun masih seorang calon ASN dan belum masuk ke kantor ya kan, kira-kira gimana tanggapan Mas Mufid dengan adanya fenomena atau stigma dari masyarakat yang seperti itu Mas Mufid? Iya, kan banyak kan stigma di masyarakat itu berkembang kalau ASN itu istilahnya malas lah, terus lelet lah, terus juga sering memanfaatkan fasilitas negara gitu kan. Menurut tanggapan saya, hal semacam itu tuh ibarat ada peribahasa nilai titik rusak susu sebelah. Jadi keburukan kecil itu akan merusak kebaikan yang udah dilakukan sebelumnya gitu. Memang sih fenomena seperti itu banyak di masyarakat. Dan mungkin sampai saat ini masih ada gitu kan. Tapi hal semacam itu yang membuat pandangan dan stigma negatif terhadap ASN. Tapi di satu sisi ASN juga selalu memperbaiki kinerja dan juga agar meningkatkan kepercayaan sehingga stigma-stigma negatif tersebut hilang. Seperti itu Mas Reza. Oke. Berarti memang tidak bisa kita pungkiri ya Mas Mufid ya, bahwa stigma itu tuh sudah berkembang luas di pikiran masyarakat. Tapi ya kita sebagai ASN tetap harus berusaha memberikan pelayanan terbaik dan memberikan koreksi maupun perkembangan yang lebih baik lagi ke depannya. Gitu ya Mas Mufid ya? Iya, Oke. Baik. Oke, dari tadi udah ke Mas Mufid mulu nih kita nanya. Sekarang kita coba beralih ke Mbak Nurul nih. Aku pengen nanya nih ke Mbak Nurul nih ya kan. Menurut Mbak Nurul nih ya kan, dari pertanyaan saya sebelumnya ke Mas Mufid ya kan, ada di situ dikatakan kegiatan-kegiatan seperti titip absen, terus mengadakan lembur fiktif, memanfaatkan fasilitas negara dengan sembarangan. Nah, mungkin bagi kita nih ya kan, atau bagi para ASN yang masih jenjangnya itu pelaksana ya kan, yang golongannya masih rendah, mungkin tindakan-tindakan tersebut bisa kita sebut sebagai korupsi kecil gitu kan. Nah, kira-kira
tindakan-tindakan korupsi kecil itu memangnya dampaknya seperti apa nih Mbak Nurul? Apa memang tidak boleh kita lakukan? Padahal kan kalau kita pikir-pikir, kalau dibandingkan dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat oknum pemerintahan yang bernilai besar ratusan juta dan ratusan miliar itu, tindakan kita ini nggak ada apa-apanya gitu kan. Tindakan yang titip absen, tindakan yang mengadakan lembur fiktif. Nah, itu gimana tanggapan Mbak Nurul kira-kira? Oke, jadi kan memang kalau seperti titip absen itu kan kegiatannya kecil ya korupsinya. Cuman kan perlu kita tanamkan di pikiran kita bahwa dari kegiatan-kegiatan kecil itu bisa timbul kebiasaan begitu. Jadi kita lama-lama terbiasa untuk titip absen, untuk telat begitu. Nah, kalau semisal udah terbentuk kebiasaan gitu, jadi kita akan merasionalisasikan hal-hal yang terkait dengan korupsi gitu. Jadi bisa jadi hal-hal yang kecil itu nantinya bisa menimbulkan hal-hal korupsi yang besar gitu. Nah, perlu diketahui juga gitu bahwa sebenarnya kerugian karena korupsi itu nggak melulu tentang material gitu. Ada juga yang namanya immaterial impact, itu seperti yang tadi karena titip absen gitu ya, karena itu juga memang sulit untuk diukur, tapi berpengaruh gitu ke pemerintahan. Kayak misal kinerjanya nggak bagus, terus produktivitasnya juga nggak bagus, yang akhirnya instansi pemerintahnya juga kinerjanya jadi nggak bagus, seperti itu. Oke. Berarti dengar nih guys ya, berarti walaupun hanya melakukan tindakan korupsi kecil, tapi tetap aja namanya korupsi tetap tidak boleh kita lakukan gitu kan. Karena walaupun hanya bernilai kecil, lama-kelamaan nanti itu akan muncul kebiasaan. Benar ya Mbak Nurul ya? Akan muncul Benar kebiasaan sekali. yang jadinya malah menjadikan kita menjadi seorang yang koruptif gitu. Jadi sebaiknya tidak usah dilakukan sama sekali, mau besar mau kecil, sama-sama tindakan yang tidak boleh kita lakukan. Oke. Oke, menarik. Selanjutnya nih ya kan, dari beberapa pertanyaan kita sebelumnya, kita bisa ngambil satu kesimpulan nih, bahwa memang benar bahwa pandangan masyarakat terhadap ASN pada saat ini tuh masih kurang baik, ya kan. Sehingga, kira-kira nih, bagi Mbak Nurul sendiri nih ya kan, sebagai seorang calon ASN ya kan, sebagai seseorang yang baru terjun ke dunia ASN, kira-kira hal apa aja sih yang akan Mbak Nurul lakukan guna membentengi diri Mbak Nurul dari godaan-godaan perilaku koruptif tersebut kira-kira? Oke, jadi kan sebagai seorang calon ASN itu kan harus membiasakan diri gitu untuk tidak melakukan korupsi. Itu tuh bisa kita lakukan dengan langkah-langkah kecil di kehidupan sehari-hari. Kayak yang pertama itu adalah membiasakan diri untuk bersikap jujur. Lalu kalau semisal kita udah jujur, kita bisa mengajak orang lain untuk jujur. Kayak contohnya itu adalah tidak membayar uang berlebih saat mengurus administrasi. Lalu yang kedua itu kita bisa menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak ataupun melanggar hak orang lain. Ini tuh bisa kita lakukan dengan cara belajar mengantri, terus tertib lalu lintas, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, kita sebisa mungkin menghindari benturan kepentingan gitu, baik itu tuh dalam hubungan kerja, hubungan berkeluarga, ataupun bertetangga. Lalu yang keempat itu adalah kita melaporkan ke aparatur penegak hukum saat kita ini menjadi korban dari korupsi. Kayak misal kita diperas ataupun kita dipaksa untuk menerima suap gitu. Nah, itu langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan itu nantinya akan membentuk kebiasaan kita gitu. Nah, yang nantinya akan lambat laun bisa menghilangkan perspektif bahwa kita itu ASN yang suka korupsi ataupun nggak bekerja gitu. Oke. Menarik. Tapi saya punya satu pertanyaan nih Mbak, terkait dengan apa yang Mbak jawab barusan nih ya kan. Misalnya nanti ketika Mbak Nurul sudah terjun ke dunia kerja secara langsung ya kan, udah lulus latsar, udah jadi PNS gitu kan. Nah, kira-kira semisal di kantor Mbak Nurul itu terjebak di situasi yang memang dalam tanda kutip memaksa Mbak Nurul untuk melakukan perilaku koruptif, ya kan. Contohnya, misal atasan Mbak Nurul nyuruh nih untuk bertindak yang tidak baik, ya kan, atau bertindak ke arah tindakan korupsi. Atau mungkin Mbak Nurul di kantor ngelihat sendiri nih, rekan satu kantornya melakukan tindakan korupsi, gitu kan. Nah, kira-kira kalau Mbak Nurul ada di situasi seperti itu, hal apa yang akan Mbak Nurul lakukan kira-kira? Oh iya, jadi kan memang di beberapa kondisi itu ya,
kita tidak bisa menghindari gitu kan. Nah, yang bisa kita lakukan itu yang pertama adalah melaporkan, baik melaporkannya itu ke KPK ataupun penegak integritas di Satker kita. Seperti kalau misal di BPK itu ada Inspektorat Penegak Integritas. Gitu, Mas Reza. Oke, Mbak Nurul. Oke, berarti walaupun kita ada di situasi yang sulit, kita tetap harus berpegang teguh pada kebenaran ya Mbak Nurul ya. Iya, Tinggal kita betul. ikuti aja nih protokol-protokolnya. Ada yang namanya satuan pemeriksaan internal dan lain sejenisnya gitu kan. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Mbak Nurul ya kan. Kira-kira nih ya kan, karena Mbak Nurul ini berasal dari instansi Badan Pemeriksa Keuangan ya kan, dan mungkin ke depannya akan berperan sebagai seorang pemeriksa juga gitu kan. Kira-kira sebagai seorang pemeriksa kelak gitu kan, apa sih peran dari seorang pemeriksa terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia? Terlebih dengan posisi BPK nih sebagai instansi yang berperan dalam hal pemeriksaan. Gimana Mbak Nurul? Nah, ini menarik karena kan kalau pemeriksa itu tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan ya. Nah, jadi sebenarnya pemeriksaan ini tuh sebagai wujud dari pencegahan dan juga pemberantasan korupsi begitu. Nah, terlebih sejak November tahun 2016 itu BPK membentuk sebuah satker yang namanya itu adalah Auditorat Utama Investigasi atau AUI yang memang tujuan pembentukannya itu untuk semakin mengoptimalkan upaya pemeriksaan terkait dengan itu, tindak pidana korupsi ya yang bersifat investigatif seperti itu. Jadi kita itu yang AUI itu bekerjanya sesuai saling berkaitan dengan aparatur penegak hukum seperti kejaksaan, polisi dan juga ada juga KPK ya untuk lebih bisa menegakkan lagi gitu pemberantasan korupsi upayanya. Gitu. Baik. Berarti memang sebagai seorang pemeriksa ataupun sebagai perwakilan dari BPK gitu kan ya, memang BPK itu punya peranan yang sangat penting ya untuk Iya, benar memberantas sekali. kasus korupsi di Indonesia. Oke, baik. Oke nih, itu adalah pertanyaan terakhir nih guys, buat Mbak Nurul dan Mas Mufid terkait dengan isu korupsi yang kita bahas nih saat ini. Mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan dari jawaban-jawaban Mas Mufid maupun Mbak Nurul, teman-teman semuanya baik yang mendengarkan maupun yang menonton ya di YouTube bisa lebih paham lagi nih terkait apa sih urgensi dari kasus korupsi ini dan mengapa sih korupsi itu nggak boleh sama sekali kita lakukan. Baik dia berukuran besar maupun ukurannya hanya kecil gitu kan. Yang penting asal namanya korupsi itu adalah tindakan yang tidak boleh kita lakukan sama sekali. Oke nih, sebelum aku tutup dan beralih ke isu yang kedua nih, mungkin dari Mas Mufid atau Mbak Nurul, kira-kira ada nggak nih closing statement yang pengen disampaikan nih kepada teman-teman penonton sekalian? Mungkin Mas Mufid, gimana Mas Mufid, ada nggak closing statement-nya nih? Halo, cek. Masuk Mas Mufid. Oh, masuk ya. Untuk statement terakhir ya, jadi korupsi itu tindakan yang tidak dibenarkan sama sekali ya. Karena korupsi itu merugikan bagi negara. Seperti itu. Oke. Berarti memang udah titik gitu kan ya. Korupsi itu merugikan negara dan tidak boleh kita lakukan sama sekali. Oke, itu satu pesan yang sederhana teman-teman, tapi memang harus dipahamin dan memang sangat sulit mungkin ya untuk melakukannya. Tapi mudah-mudahan dengan tindakan-tindakan yang bisa membentengi diri sendiri, apalagi mungkin para penonton ini yang kebanyakan ASN atau CASN juga seperti kami, bisa mengamalkan apa yang disebutkan oleh Mas Mufid dan apa yang dijelaskan oleh Mbak Nurul tadi. Oke teman-teman, untuk isu yang pertama di podcast kita hari ini, sekian saja pembahasan kita terkait dengan korupsi. Mudah-mudahan dari apa yang telah kami bahas, bisa memberikan dampak dan membuka wawasan lebih lagi kepada teman-teman penonton sekalian. Oke, sekali lagi aku ngucapin terima kasih banyak kepada Mas Mufid dan Mbak Nurul yang sudah bersedia untuk mencurahkan pikirannya nih ke teman-teman sekalian, siapapun itu ya kan. Mungkin ada orang dari luar negeri juga ya, tapi kita pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan dia bisa ngerti gitu kan.
Jadi makasih banyak Mas Mufid dan Mbak Nurul untuk kesempatannya di hari ini. Gitu. Sama-sama Mas Riza. Siap. Oke. Oke teman-teman, jadi sekian ya untuk pembahasan kita di isu pertama nih terkait dengan korupsi. Nah selanjutnya ada isu yang nggak kalah menarik untuk kita perbincangkan nih teman-teman. Isu kedua yaitu terkait dengan radikalisme. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa isu kedua ini yaitu radikalisme di sini akan kita coba diskusikan dan kita bahas bareng-bareng nih secara mendetail dan mendalam bersama dua orang rekan saya yang lain nih, yaitu ada Mas Oka dan Mbak Dina di sini. Mungkin Mas Oka dan Mbak Dina bisa bergabung kepada saya nih untuk ngebahas isu yang kedua. Oke, sudah bergabung di sini ada Mas Oka dan Mbak Dina ya teman-teman. Jadi untuk isu yang kedua ini terkait dengan radikalisme ya kan. Radikalisme ini sebenarnya isu yang kalau bagi saya pribadi nih, isu yang lumayan berat gitu kan. Kayak waduh namanya itu radikalisme ya kan. Kita sering dengar tuh orang yang radikal segala macam gitu kan. Jadi sebenarnya gimana sih isu radikalisme ini di tengah-tengah ASN saat ini gitu kan. Di sini kita coba akan bahas bersama Mas Oka dan Mbak Dina nih. Sebelumnya mungkin gimana Mas Oka? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak Dina juga sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, puasanya lancar ya, teman-teman? Alhamdulillah belum Lancar. bolong sih. Alhamdulillah, belum ya. Jangan sampai belum lah. Tidak Iya, akan belum bolong. sih. Oke, teman-teman langsung aja ya kita coba mengulik-ulik nih dan berdiskusi bersama Mbak Dina dan Mas Oka nih terkait dengan isu yang kedua, yaitu adalah isu radikalisme. Mungkin dari pertanyaan basic nih, sama kayak isu sebelumnya ya kan, aku langsung ngarah dulu deh ke Mas Oka nih. Menurut Mas Oka ya, kira-kira memangnya nih ya kan, gimana sih urgensi dan perkembangan isu radikalisme di Indonesia nih, khususnya di tengah-tengah ASN seperti kita nih. Karena ya kayak aku bilang di awal tadi, radikalisme ini sangat berat gitu kalau kita kalau kita dengar-dengar gitu kan. Kira-kira gimana Mas Oka? Oke. Jadi kalau misal kita bicara radikalisme ya, kalau urgensinya di Indonesia ini perkembangannya menurut saya sangat sangat memprihatinkan ya. Kalau dibilang sangat pesat ini nggak positif juga gitu kan. Jadinya lebih ke sangat memprihatinkan. Nah, perkembangannya itu seperti kita lihat sih sebenarnya udah banyak sekali isu-isu radikalisme yang nanti akhirnya berdampak ke terorisme yang sudah terjadi di Indonesia. Mungkin yang terkenal di internasional salah satunya adalah bom Bali atau di JW Marriott dulu gitu kan. Nah, sayangnya isu radikalisme ini itu juga sekarang sudah banyak masuk ke tubuh pemerintahan itu sendiri, yaitu salah satunya lewat penyelenggaranya yaitu ASN. Nah, jadi kalau misal kita lihat urgensinya, pemerintah sekarang itu harus lebih hati-hati lagi. Entah itu dalam melakukan proses seleksi dan bagaimana mengontrol, bagaimana memanajemen ASN yang sudah ada di saat ini gitu kan. Bagaimana agar jangan sampai ya radikalisme ini masuk ke tubuh mereka. Karena yang kita tahu ya, sekarang ini yang paling banyak radikalisme itu aliran atau paham-pahamnya itu masuk malah lewat teman-teman kita yang terpelajar di perguruan tinggi atau di pesantren, malah dari orang-orang terpelajar, isu-isu seperti ini dimasukkan. Kenapa mereka memilih seperti itu? Karena memang orang-orang yang terpelajar, yang pikirannya itu terbiasa untuk berpikir, apabila kita diberikan suatu paham secara terus-menerus ya, bisa saja pikirannya ini seperti di brainwash atau dicuci otak, sehingga mereka akan terus mendeklarasikan itu, terus bangga akan keradikaliannya itu. Jadi pemerintah memang harus hati-hati dan kita sebagai masyarakat pun juga harus hati-hati, terutama teman-teman kita dan keluarga kita, seperti itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Ternyata isu radikalisme ini adalah suatu hal yang memang urgent nih di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di tengah-tengah ASN di Indonesia gitu kan. Oke, menarik. Oke, kalau gitu seperti yang dikatakan oleh Mas Oka ya kan, se-urgent itu nih isu radikalisme di tengah-tengah ASN dan
banyak ASN ataupun unsur-unsur pemerintahan yang sudah tersusupi oleh isu ini. Nah, kira-kira nih ya kan, padahal ya kita tahu nih bahwa dalam proses rekrutmen ASN maksudnya dan orientasinya, ya kan, di dalam rekrutmen dan orientasinya itu kita tahu bahwa pemerintah itu sudah mencoba untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan bela negara, gitu kan. Nah, tapi masih aja nih terdapat pemberitaan-pemberitaan yang terkait ASN yang terjerat ataupun tergabung dalam paham-paham radikal gitu kan. Nah, kira-kira menurut Mbak Dina nih ya kan, apa sih hal yang menjadi faktor dan penyebab terjadinya fenomena-fenomena tersebut? Gimana Mbak Dina? Baik. Nah, kalau menurut saya sendiri ya, Mas Reza, kayak radikalisme itu adalah sesuatu yang udah kita pahami sejak dulu, yang udah tertanam sejak dulu banyak kan ya. Nah, jadi kayak mungkin proses rekrutmen itu kan bisa dibilang bela negara atau nasionalisasi itu kayak udah berdasarkan teori dan udah pasti gitu. Jadi mungkin saja pas ujian ya ngikut apa yang di buku aja udah bisa gitu kan. Nah, sedangkan apa sih sebenarnya faktor-faktor yang lebih berperan? Nah, yang pertama itu adalah faktor sosial politik. Bisa dibilang Indonesia ini adalah negara demokrasi. Maka negara demokrasi itu pasti akan sangat erat dengan politik ataupun kepentingan politik bahkan juga partai politik. Nah, jadi kayak ketidaksepahaman pandangan politik aja itu bisa menyebabkan terjadinya pergesekan di masyarakat yang bisa menyebabkan kekerasan untuk menanamkan paham bahwa pandangan politik yang kita pegang itu adalah yang benar seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini yang paling hot di Indonesia tuh, yaitu faktor emosi keagamaan. Kenapa bisa dibilang Indonesia ini adalah negara yang sangat beragama ya. Jadi agama itu udah melekat sejak kita lahir. Bahkan kepercayaan atau keyakinannya itu udah tertanam sejak kita hadir di dunia ini. Nah, jadi kayak bisa kita sampai pada tahap keyakinan dan kepercayaan kita ini menjadi ekstrim, sehingga kita tuh mencoba menghalalkan segala cara agar nilai-nilai agama yang kita anut tadi itu menjadi nilai-nilai agama yang berlaku di negara kita ini. Nah, padahal itu tuh bukan merupakan perintah atau bukan merupakan wahyu Tuhan gitu, tapi itu semata-mata dari emosi keagamaan kita, kayak pemahaman realitas kita atau interpretasi kita terhadap nilai keagamaan tadi. Nah, kemudian itu yang ketiga ada faktor kultural. Ini tuh mirip kayak emosi keagamaan tadi, namun bedanya ini kayak budaya ya. Jadi kayak keyakinan atau budaya yang kita anut tadi itu, dan kita merasa kalau budaya yang kita anut itu merupakan budaya yang paling baik, sehingga seluruh negara ini harus mengikuti budaya kita. Nah, itu juga bisa menimbulkan kekerasan radikal seperti itu. Lalu yang keempat ada faktor ideologi anti-westernisasi. Nah, bisa dibilang juga nih Indonesia ini kan memiliki budayanya sendiri ya. Namun belakangan ini budaya-budaya barat itu sangat cepat masuk ke negara kita dan bisa dibilang mempengaruhi tatanan masyarakat kita. Nah, jadi mungkin di negara kita ini timbul gerakan-gerakan yang anti budaya barat. Kayak yang mencoba menghilangkanlah budaya barat itu di Indonesia, sehingga jadi ya kekerasan bisa terjadi untuk menghilangkan budaya tersebut. Kayak gitu. Nah, yang terakhir ini adalah faktor kebijakan pemerintah. Ini tuh biasa disebabkan ketidakmampuan pemerintah untuk bertindak atau memperbaiki situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan masyarakat atas dominasi dari ideologi militer ataupun ekonomi yang masuk dari negara-negara barat. Nah, di sini tuh pemerintah nggak mampu nih menemukan akar yang menjadi penyebab munculnya tindak radikalisasi tersebut. Jadi problematika sosial itu tidak terselesaikan. Ini tuh biasa ditambah oleh media massa yang selalu kayak menggembor-gemborkan atau memojokkan pemerintah. Nah, itu bisa semakin menimbulkan kemarahan lah gitu dari masyarakat dan menimbulkan kekerasan kayak gitu sih. Kalau yang faktor-faktor terbesarnya sih biasanya itu sih ya Mas Reza ya yang bisa kita tangkap Mas Reza. Oke. Berarti kita bisa tahu ya teman-teman ya bahwa ternyata tindakan radikalisme itu banyak nih penyebabnya. Bukan cuma berarti wah orang ini tuh sering kelihatan ke tempat ibadah gitu kan. Bukan berarti dia langsung radikal, tapi ternyata memang paham radikalisme ini dan orang yang bisa terjerat menjadi seorang yang radikal itu banyak faktor penyebabnya sesuai dengan yang dijelaskan oleh Mbak Dina tadi, teman-teman. Oke. Kemudian nih ya kan, pertanyaan selanjutnya nih. Kita tahu seperti yang Mbak Dina sampaikan dan Mas Oka sampaikan tadi bahwa penyebaran paham radikalisme itu sangat santer ya terjadi di tengah masyarakat gitu kan. Apalagi kondisi kita yang saat ini merupakan kondisi yang sangat erat dengan yang namanya perkembangan teknologi, ya enggak? Nah,
Sehingga paham tersebut bukan hanya berpotensi untuk menjangkiti para senior-senior kita nih di golongan ASN, tapi juga kita-kita nih generasi muda, generasi Z dan milenial pun beresiko untuk terpapar dengan paham radikalisme tersebut, ya kan? Apalagi kita yang sangat erat dengan yang namanya teknologi. Nah, menurut Mas Oka nih, ya kan? Aku ke Mas Oka dulu nih. Menurut Mas Oka, kira-kira hal apa aja sih yang bisa kita lakukan nih sebagai seorang calon ASN yang berasal dari generasi Z gitu kan, guna membentengi diri dari resiko terpapar paham radikalisme tersebut. Kira-kira gimana Mas Oka? Oke, sebagai CASN ya, kita yang generasi Z. Nah, sebelumnya tadi sudah aku sebutkan kan, bahwasanya kebanyakan memang paham radikalisme ini malah menyusupi kita-kita yang memang masih generasi Z gitu kan. Karena kenapa? Karena kalau kita bicara masalah erat dengan teknologi, mungkin generasi senior sebelum kita ya, entah itu generasi milenial atau sampai ke atasnya ke baby boomers gitu kan. Mereka literasi digitalnya itu masih tidak sebaik kita. Maksudnya aksesibel terhadap teknologi itu masih tidak sebaik kita, gitu kan. Padahal tadi juga sempat disebutin sama Mbak Dina bahwasanya salah satu yang menyebabkan paham radikalisme ini adalah mudah menyebarnya hal-hal seperti itu lewat media massa, dan media massa pun seakan-akan menjadi kompor yang sangat besar sehingga gampang masyarakat kita yang emosionalnya tidak stabil, entah tadi disebutkan emosi keagamaan atau dari sosiokultural, sosiopolitik, itu gampang terjangkit atau gampang terpancing gitu kan. Jadi sebagai CASN ya, atau bahkan nanti kita sebagai ASN yang notabene kita adalah generasi Z dan kita punya akses yang baik terhadap teknologi gitu kan. Nah, kita harus kepada diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita itu mudah memfilter, bagaimana kita itu menyaring berita-berita yang datang kepada kita, dan bagaimana kita itu membentengi dengan yang namanya agama yang benar. Maksudnya seperti ini. Kita itu harus menginternalisasi Pancasila ya, kalau bahasa kerennya gitu kan. Maksudnya gimana? Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita itu punya Tuhan yang Maha Esa. Ya udah, agama apapun tapi ketuhanan yang Maha Esa di sana harus kita pegang erat. Dan yang kita pegang adalah wahyu dari Tuhan. Bukan semata karena kita itu adalah kelompok mayoritas atau kita itu kelompok minoritas, merasa dikucilkan dan sebagainya. Itu membuat emosi kita sebagai manusia itu membuat bias itu tadi. Jadi yang seharusnya dari wahyu Tuhan kita itu diperintahkan untuk toleransi, untuk saling menghargai, untuk bersatu, untuk membela satu negara dan pemerintahan yang sah itu tadi, tapi kita itu malah karena emosional kita sendiri, itu semua hilang, dan kita malah mempengaruhi orang lain. Nah, yang pertama kita tidak boleh menjadi orang yang seperti itu. Nah, jadi semua perubahan kecil itu harus dimulai dari kita sendiri. Untuk masyarakat sekitar, tadi, sebagai ASN, kita harus menggemborkan lebih baik lagi bahwasanya paham-paham seperti itu harus diberantas, setidaknya mulai dari teman-teman kita, keluarga kita sendiri. Nah, banyak memang teman saya juga gitu kan yang sudah terpapar paham radikalisme seperti itu, dan mereka merasa bahwa mereka itu sudah benar. Dan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, itu mungkin menurut mereka sudah benar untuk mendirikan mungkin negara mereka sendiri dan sebagainya. Dan seperti kata Mbak Dina tadi, paham radikalisme ini itu nggak cuman dari segi keagamaan aja ya teman-teman, bisa dari sosial politik dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara radikal, kita itu bicara ekstrim. Jadi kita ekstrim terhadap paham tertentu, itu entah itu paham aliran dalam pemikiran ideologi atau keagamaan dan sebagainya. Nah, balik lagi, mungkin salah satu caranya karena kita ini juga ASN yang harus taat dan tidak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu gitu kan. Nah, itu juga harus tetap kita pertahankan. Karena salah satu paham radikal juga bisa masuk lewat sana ya, dari ideologi-ideologi partai politik mungkin atau dorongan-dorongan politik dari 1-2 orang. Nah, itu harus jauh-jauh lah dari kita. Gitu. Jadi kita tadi yang paling penting menurut saya adalah menginternalisasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar tadi. Jadi kita pahami baik-baik dan nggak hanya cuma sekedar kayak pelajaran pendidikan kewarganegaraan, pelajaran pendidikan Pancasila, gampang bisa lihat buku dan sebagainya. Poinnya bukan di sana. Jadi poinnya adalah bagaimana kita itu mengimplementasikan di kehidupan kita, bukan hanya kita ngerjain ujian terus selesai. Seperti itu. Baik.
cukup jelas ya teman-teman ya bahwa sebenarnya faktor dari radikalisme itu bukan berarti hanya terjangkit oleh para senior kita doang nih, tapi kita malahan sebagai generasi Z itu seperti kata Mas Oka itu lebih beresiko nih dalam terjangkit atau terpapar dengan paham radikalisme gitu. Dan hal-hal yang bisa kita lakukan guna membentengi diri kita sendiri dengan paham radikalisme itu adalah seperti yang disampaikan oleh Mas Oka barusan, teman-teman. Menarik, menarik. Oke, oke. Sebelum kita masuk ke isu yang terakhir nih ya kan, ada pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir yang aku tujukan ke Mbak Dina aja deh, ke Mbak Dina gitu kan. Karena Mbak Dina dan Mas Oka ini adalah dua orang calon ASN yang berasal dari instansi BPK gitu kan, yang dimana notabene-nya BPK itu kan core bisnisnya adalah memeriksa, ya kan, memeriksa keuangan negara. Otomatis mungkin saja nanti ke depannya Mbak Dina dan Mas Oka ini akan menjadi seorang pemeriksa juga di BPK. Nah, kira-kira nih sebagai seorang pemeriksa di BPK nih ya kan, kira-kira apa sih peran yang dapat dilakukan ya kan, yang bisa memberikan apa namanya atau yang bisa mencegah dan menghadapi paham radikalisme ini berkembang di tengah masyarakat. Apalagi ASN itu kan gunanya atau fungsinya salah satunya adalah menjadi seorang pelayan bagi masyarakat. Nah, kira-kira apakah seorang pemeriksa punya peranan dalam mencegah dan menghadapi isu radikalisme tersebut? Gimana Mbak Dina? Baik, terima kasih Mas Reza. Nah, mungkin ada beberapa ya peranannya. Nah, yang pertama ini kita pemeriksa sebagai ASN yang bertugas untuk memberikan pelayanan. Ini lebih ke kita harus membentengi diri kita, Mas Reza, dari paham radikalisme ini tersebut. Kenapa kita harus membentengi diri kita? Karena jika kita udah terpapar paham radikal, maka pemeriksaan yang kita lakukan itu objektivitasnya pasti akan terpengaruh. Karena bisa kita bilang radikal ini itu kayak udah pemahaman atau keyakinan kita yang berlebihan terhadap sesuatu. Jadi ketika seorang pemeriksa terpapar radikal, bisa jadi malah hasil pemeriksaannya itu nggak valid. Karena ya bisa aja itu adanya emosi keagamaan, emosi kultural tadi, atau bahkan semata-mata karena si pemeriksa ini nggak suka atau benci terhadap instansi yang diperiksanya. Nah, jadi kita sebagai pemeriksa itu yang pertama harus bisa membentengi diri kita. Nah, lalu yang kedua ini bisa dibilang kayak represif ya. Misalnya, jadi BPK ini tuh bisa menjadi garda ya, garda terdepan apabila ada instansi yang terkena dampak dari sektor ekonominya akibat tindakan radikalisme. Nah, misalnya kayak peristiwa bom Bali kemarin, ada suatu instansi yang terpengaruh lah gitu kan. Nah, kita itu bisa memberikan pemeriksaan, bisa pemeriksaan keuangan, kinerja, atau PDTT terhadap instansi tersebut. Nah, dari pemeriksaan tadi itu, kita kan bisa memberikan saran-saran dan rekomendasi untuk mengatasi atau mencegah kekacauan-kekacauan yang terjadi yang mempengaruhi laporan keuangan dari instansi tersebut, Mas Reza. Seperti itu sih. Baik. Berarti sebenarnya meskipun secara kasat mata ya atau secara sederhana orang taunya BPK itu ya udah memeriksa doang, tapi ternyata sebenarnya BPK itu punya peranan yang lebih jauh lagi. Termasuk salah satunya adalah mencegah isu radikalisme ini berkembang di Indonesia. Oke, baik. Oke, itu adalah pertanyaan terakhir ya teman-teman terkait dengan isu radikalisme yang kita bahas di hari ini bersama Mas Oka dan Mbak Dina. Mungkin sebelum kita lanjut ke isu terakhir nih ya kan, apakah ada nih closing statement dari Mas Oka maupun Mbak Dina terkait dengan isu radikalisme ini gitu. Gimana nih? Salah satunya mungkin bisa Mas Oka gimana? Oke, mungkin akan aku beri closing statement. Nah, mungkin closing statement-nya pesan aja ya. Jadi, seperti kita tahu bahwa radikalisme itu berasal dari kegiatan yang sangat ekstrim ya, ekstrim terhadap sesuatu. Nah, oleh karena itu kita ini harus belajar bagaimana mengelola emosi kita. Nah, emosi kan nggak cuma berupa amarah ya, tapi kesenangan kita atas sesuatu dan sebagainya gitu. Jadi kita itu kalau senang atau suka terhadap sesuatu atau mengidolakan sesuatu, nah itu harus dalam batas yang wajar. Ingat kita masih harus dalam suatu kerangka kenegaraan, dan itu yang harus benar-benar kita pegang gitu. Bahkan kita terlalu cinta gitu kan, terlalu cinta terhadap sesuatu pun itu nggak bakal memberikan dampak baik buat kita gitu. Jadinya itu kita harus selalu dalam batas wajar dan kita harus selalu ingat bahwa kita ini ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Baik. Closing statement yang menarik nih dari Mas Oka nih yang mewakili Mbak Dina juga nih.
di dalam isu pembahasan kita kali ini, yaitu isu radikalisme, teman-teman. Jadi bisa diingat ya teman-teman bahwa mencintai sesuatu apapun itu yang berlebihan, pasti yang namanya berlebihan itu tidak baik ya teman-teman. Jadi itu adalah salah satu cara yang paling simpel yang bisa kita lakukan guna mencegah berkembangnya sebuah paham radikalisme gitu, agar diri kita ini terbentengi dari hal-hal seperti itu. Oke, baik. Begitulah akhir dari diskusi kita terkait dengan isu radikalisme bersama dengan Mas Oka dan Mbak Dina, teman-teman. Semoga dari diskusi kita di isu kedua ini, teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan mungkin bisa terbuka sedikit wawasannya terkait dengan apa sih isu radikalisme itu, terus apa yang menjadi faktor penyebabnya, dan kira-kira kita sebagai ASN nih, mungkin ada teman-teman yang dari ASN juga yang menonton tayangan kita hari ini, bisa mengetahui apa yang bisa kita lakukan nih untuk membentengi diri kita dari yang namanya terpapar isu radikalisme tersebut. Oke, sekali lagi aku ngucapin terima kasih banyak kepada Mas Oka dan Mbak Dina untuk diskusi kita yang menarik terkait dengan isu radikalisme ini gitu. Oke, baik teman-teman ya. Kita sudah membahas dua isu yang menarik, yaitu korupsi dan radikalisme. Nah, yang terakhir kemudian kita akan bahas isu yang ketiga nih teman-teman, yaitu isu yang terakhir nih, yaitu isu terkait dengan kejahatan mass communication. Nah, atau kalau bahasa Indonesianya itu adalah kejahatan komunikasi yang massa, berarti jumlahnya itu gede nih ya kan, terkait dengan komunikasi. Nah, berhubung narasumber kita berempat-empatnya ini adalah seorang generasi Z, gitu kan, calon ASN dari generasi Z, berarti sangat cocok nih kalau kita ngajak berempat-empatnya ini untuk diskusi bareng nih, untuk isu yang terakhir ini, yaitu karena nggak bisa kita pungkiri sebagai generasi Z, teknologi itu udah ibarat kata mainan kita sehari-hari gitu kan. Nah, jadi aku langsung undang aja nih berempat teman-teman aku, yaitu ada Mas Oka, Mbak Dina, dan Mbak Nurul, serta Mas Mufid ya kan, untuk ngebahas isu terakhir ini nih teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Udah ready untuk ngebahas isu terakhir? Ya, Iya. Oke, selalu siap sedia ya. Oke, mantap. Oke, langsung aja ya teman-teman, tanpa kita basa-basi lagi gitu kan, supaya tidak terlalu lama ya kan. Kita langsung masuk ke isu yang terakhir, yaitu isu terkait dengan kejahatan mass communication ya kan. Oke, seperti yang udah aku sampaikan di awal, sebagai generasi Z, kita tahu bahwa kita adalah generasi yang sangat erat dengan yang namanya teknologi. Dan saat ini kita nggak bisa mungkirin bahwa perkembangan teknologi itu dan dunia digital itu sudah sangat masif berkembang. Nah, kira-kira nih, menurut kalian berempat, atau aku langsung nunjuk ke arah Mbak Nurul deh gitu kan. Kira-kira menurut Mbak Nurul, apa aja sih dampak dari berkembangnya secara pesat teknologi dan dunia digital ini terhadap instansi pemerintahan nih, terkhususnya kepada seorang diri ASN? Gimana Mbak Nurul? Oke, baik. Jadi kan teknologi itu membuat dunia terasa borderless ya, karena tidak ada batasan ruang dan waktu gitu. Nah, termasuk juga itu mempengaruhi pemerintah karena lebih banyak, kan ada sisi positif dan negatifnya ya. Nah, sekarang kita akan mengambil ke yang sisi positifnya gitu. Kalau untuk instansi pemerintah sendiri itu pelaksanaan pemerintahannya itu menjadi lebih efisien gitu. Karena misalnya nih ada koordinasi antara pusat dan daerah gitu. Dengan adanya teknologi, yang dari daerah nggak perlu datang ke Jakarta berbondong-bondong yang akan menghabiskan anggaran, terus waktu dan juga tenaga gitu. Nah, dengan adanya teknologi, kita bisa menghemat biaya, tenaga dan juga waktu gitu. Misalnya dengan email ataupun video conference gitu. Lalu yang kedua juga teknologi itu membuat pemerintah bisa lebih transparan. Kayak misal pemerintah membuat kebijakan lalu masyarakat bisa langsung melihatnya gitu, ataupun pertanggungjawaban dari pemerintah itu bisa diakses oleh pemerintah, diakses oleh masyarakat maksudnya. Nah, lalu untuk ASN sendiri, ASN itu kan fungsinya ada 3 ya, yang sebagai pelaksana kebijakan, terus penyedia pelayanan publik, sama pemersatu bangsa dan negara. Nah, untuk teknologi sendiri ini sangat mempengaruhi fungsi yang pelayanan publik gitu, di mana pelayanan publik itu bisa dilakukan lebih efisien. Karena masyarakatnya itu nggak perlu datang ke kantor secara langsung gitu. Masyarakat bisa mengakses informasi ataupun pelayanan itu dari mana saja gitu. Jadi dari segi biaya juga lebih hemat gitu, karena tidak harus datang. Lalu juga masyarakat bisa mengakses informasinya itu
24 jam, karena kan tidak ada batasan waktu ya kalau untuk mengakses teknologi. Jadi seperti itu, kebutuhan masyarakat jadi lebih bisa terpenuhi, dan akhirnya pelayanan publiknya juga lebih baik dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga bisa meningkat, seperti itu. Baik, baik, baik. Berarti perkembangan teknologi dan dunia digital ini memang benar-benar memberikan manfaat yang sangat baik yang bisa dirasakan oleh pemerintahan gitu, ataupun yang bisa dirasakan oleh diri seorang ASN. Begitu ya Mbak Nurul ya? Iya, benar sekali. Oke. Nah, tapi nih ya kan, tapi nih teman-teman ya kan, mungkin teman-teman juga udah pada ngeh gitu kan, bahwa sebenarnya dunia digital dan teknologi itu bisa kita ibaratkan sebagai pisau bermata dua gitu kan. Istilahnya dunia digital itu bisa menjadi senjata atau bisa menjadi alat bantu gitu kan. Nah, kalau kita lebih memfokuskan lagi nih ke salah satu contoh dari berkembangnya dunia digital, yaitu adalah media sosial. Nah, kira-kira nih ya kan, sebagai seorang ASN, tindakan apa sih yang tepat dalam menggunakan media sosial dan dunia digital itu gitu? Mungkin aku bisa mengarahkan pertanyaan ini ke Mbak Dina. Gimana Mbak Dina, menurut Mbak Dina? Baik, menurut saya itu ada beberapa hal ya Mas Reza. Nah, mungkin yang pertama itu kita sebagai ASN itu dalam bermedia sosial itu harus bisa menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Atau bisa dibilang kepentingan dinas. Jadi kayak misalnya kita mau nge-tweet, kita nggak boleh tuh nge-tweet yang berbau rahasia-rahasia negara gitu, nggak boleh. Nah, terus yang kedua, kita nggak boleh menyalahgunakan informasi internal negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri kita sendiri atau orang lain di sosial media. Ya, misalnya dengan kita ngebocorin ini kita dibayar, nah itu kita nggak boleh. Nah, yang ketiga, dalam bermedia sosial, ASN ini diharapkan itu bisa menggunakan sarana media sosial ini secara bijaksana dan bahkan kalau bisa ya diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, lalu yang keempat itu, kita itu sebagai ASN harus memastikan bahwa setiap yang kita keluarkan di media sosial itu jelas sumbernya. Bisa dibilang bukan berita bohong gitu ya, nggak boleh mengandung unsur kebohongan. Nah, lalu yang kelima, kita itu sebagai ASN di media sosial nggak boleh tuh nyebarluasin hoax, fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi di media sosial kita. Terus yang keenam itu, kita sebagai ASN itu nggak boleh tuh memproduksi dan menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian, yang kayak bisa terhadap SARA ya, suku, ras, agama, dan antar golongan. Nah, terus yang perlu kita highlight juga, sebagai ASN itu, kita itu harus memperhatikan netralitas kita ya, dalam hal politik. Nah, mungkin secara pribadi, kita boleh nih memiliki pandangan politik, namun kalau bisa, kita nggak menggunakan media sosial kita ini sebagai alat kampanye gitu. Mending kita keep untuk diri kita sendiri gitu sih, sebagai ASN. Dan kalau bisa sebagai ASN itu ya, karena kita representasi pemerintah gitu, kalau bisa kita nulisin yang positif aja sih, seperti itu Mas Reza. Baik, baik, baik. Itu teman-teman ya, bisa didengar ya. Mungkin khususnya bagi teman-teman penonton dan pendengar kami yang berasal dari golongan ASN juga nih, yang seperti kami gitu kan. Itu adalah beberapa langkah bagaimana sih tindakan yang bijak sebagai seorang ASN dalam menggunakan media sosial gitu. Oke, oke, oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya kan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Dina tadi gitu kan, bahwa sebenarnya ASN itu bisa loh menggunakan media sosial, tapi ini ada salah satu dilema yang mungkin dirasakan oleh banyak ASN di Indonesia ini nih, bahwa kita nggak jarang nih menemukan berbagai macam kasus, baik itu masyarakat maupun seorang ASN yang terjerat oleh kasus hukum akibat dari penggunaan media sosial dan dunia digital. Nah, biasanya kasus-kasusnya itu terkait dengan yang namanya mengatasnamakan kebebasan berpendapat nih atau freedom of speech dalam bermedia sosial. Nah, kira-kira nih menurut Mas Mufid ya kan, aku langsung ke Mas Mufid nih ya kan. Kira-kira apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan yang namanya freedom of speech dalam konteks bermedia sosial atau di dalam penggunaan dunia digital, Mas? Gimana Mas Mufid? Iya, menurut saya ya, kebebasan berpendapat atau berbicara atau freedom of speech tadi itu yaitu suatu kemerdekaan dalam mengutarakan bisa berupa pendapat, pandangan, maupun ide dari tiap individu maupun kelompok. Tapi seperti yang dibilang Mas Reza tadi, banyak dijumpai karena terlibat hukum gitu kan. Karena
melanggar suatu norma atau aturan. Sebut aja di sini sekarang udah ada undang-undang ITE atau sebagainya gitu kan. Contoh dari yang pelanggaran itu sendiri bisa berupa hoax, terus itu ujaran kebencian, isu sara, dan lain sebagainya. Sebenarnya kebebasan berpendapat itu merupakan suatu hak bagi setiap manusia. Akan tetapi kita juga harus memperhatikan norma dan aturan yang berlaku. Seperti itu, Mas Reza. Oke, jadi intinya ya sah-sah aja freedom of speech dalam bermedia sosial, apalagi bagi ASN. Tapi ingat bahwa kebebasan itu masih dalam konteks yang wajar dan tidak melanggar hukum. Mungkin gitu ya Mas Mufid ya, yang Ya, bisa aku tangkap nih buat bisa dicerna oleh teman-teman sekalian nih. Oke, paham, paham, paham. Oke, selanjutnya nih pertanyaan yang nggak kalah menarik nih, pertanyaan terakhir nih dari aku ya mungkin ya untuk isu kita di hari ini terkait dengan kejahatan mass communication gitu kan ya. Tadi dari Mbak Dina, dari Mbak Nurul dan Mas Mufid sama-sama sudah mengatakan bahwa media sosial itu merupakan ataupun teknologi itu merupakan salah satu alat yang sangat berguna bagi masyarakat, khususnya bagi pemerintahan dan unsur ASN gitu kan ya. Tapi nggak bisa kita pungkiri bahwa sebenarnya dalam tubuh organisasi ASN pada saat ini gitu kan ya, masih banyak diisi mayoritas oleh para senior kita nih yang mungkin masih sering merasa kesulitan untuk mengikuti lajunya perkembangan dunia digital dan media sosial gitu kan ya. Nah, kira-kira nih ya kan menurut Mas Oka deh yang terakhir nih, menurut Mas Oka apa sih hal-hal yang dapat kita lakukan nih sebagai generasi muda gitu kan, selaku bagian dari generasi mudanya ASN untuk mengedukasi ataupun mencegah penyalahgunaan media sosial di kalangan instansi kita masing-masing nih, gitu. Contohnya mungkin banyak tuh ya kan, bertebaran apa namanya, forward berita hoax di grup WhatsApp gitu, atau pencemaran nama baik di Twitter atau di Instagram. Nah, itu kira-kira gimana Mas Oka? Oke, mungkin karena kita bicara tadi, bagaimana sebagai generasi muda yang ASN ya. Kalau kita bicara secara umum gitu kan, kalau kita bicara secara umum berarti kita harus memperbanyak yang namanya literasi digital ya. Padahal kita itu sebagai generasi muda yang gampang untuk mengakses teknologi tadi ya, kita itu punya akses untuk mempelajari banyak hal. Maksudnya, bagaimana kita mempelajari hal positif di internet, terus bagaimana kita itu berbicara yang baik itu seperti apa, dan kita itu sudah punya yang namanya Undang-Undang ITE gitu kan. Nah, di undang-undang sana dan berikut peraturan perundangan yang lain yang ada di bawahnya itu sebenarnya udah mengatur bagaimana etika kita bermedia sosial, bagaimana etika kita di internet dan sebagainya gitu. Mungkin yang agak menarik di sini adalah terkait penyebaran hoax ya, apalagi di grup-grup kantor atau grup-grup keluarga nih. Nah, biasanya kan yang nyebarin hoax ini sebagian besar itu mungkin adalah orang-orang yang lebih senior daripada kita. Nah, bagaimana cara kita itu untuk menanggapi hal tersebut, meresponsnya itu bagaimana, agar hoax ini nggak semakin membabi buta, gitu kan. Nah, kalau kita sendiri, kita kan sudah bisa nih akses internet ke browser, bagaimana lihat hoax, memastikan bahwa hoax ini tuh, kalau kita itu mau clarify bahwa hoax ini benar apa enggak, itu gampang kan, ada hoax booster, dan web-web lainnya lah pokoknya. Nah, generasi-generasi di atas kita biasanya bermedia sosial atau main HP itu cuman entah itu cuman main game, terus habis itu buka WhatsApp atau buka Facebook gitu kan. Mungkin hanya seputaran itu atau buka Instagram dan kayak gituan lah. Tapi mereka jarang menggunakan yang namanya internet atau menggunakan browser. Padahal itu udah ada fitur di HP mereka masing-masing. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk mendorong mungkin senior-senior kita untuk lebih aktif membuka browser untuk memastikan sebelum menyebarkan suatu kabar, dipastikan dulu di internet bahwa kabar ini sebenarnya benar apa enggak sih, gitu kan. Nah, teknik di situ itu juga harus hati-hati karena kita berbicara kepada orang yang lebih tua, ya kita padankanlah kita bicara dengan orang tua kita. Bagaimana kita ini harus tetap rendah, tapi kita ini bisa memberitahu hal yang baik kepada mereka. Jadi kita harus memilih timing yang pas dan yang paling penting adalah kita memilih tone yang tepat. Bagaimana cara kita berbicara ke orang yang lebih tua itu jangan sampai nada kita ini seakan menggurui atau seakan kita itu lebih hebat daripada mereka. Gitu. Kita harus menempatkan diri kita dengan baik agar tadi mereka bisa menerima apa yang kita berikan. Gitu. Jadinya mungkin seperti itu sih dari saya. Oke, oke. Baik, baik. Menarik, menarik. Luar biasa nih pandangan dari Mas Oka, Mbak Dina, Mbak Nurul, dan Mas Mufid terkait dengan
isu kita yang terakhir, yaitu terkait dengan isu kejahatan mass communication. Mungkin bisa aku tangkap satu kesimpulan nih teman-teman ya kan, yang namanya dunia digital seperti yang udah aku sampaikan tadi, bahwa itu adalah hal yang bisa menjadi pisau bermata dua. Jangan sampai kita menyalahgunakan dunia digital dan teknologi yang sebenarnya bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin nih guna mencapai kemajuan bangsa kita, bangsa Indonesia gitu. Dan kunci terakhir dalam bijak menggunakan media sosial adalah yang kita sebut sebagai literasi digital. Mari kita sama-sama meningkatkan literasi digital kita, diri kita sendiri, bukan hanya diri kita sendiri doang, tapi mungkin bisa mulai kita sosialisasikan, kita mulai bisa gaungkan ke orang-orang terdekat kita, ke keluarga kita, ke para orang tua kita, ke para senior kantor kita. Tapi ingat, seperti yang kata Mas Oka bilang, kita bisa mensosialisasikannya dengan tetap memperhatikan posisi kita sebagai seorang junior, sebagai seorang yang muda. Jangan sampai kita terkesan menggurui mereka, gitu. Karena sebenarnya yang pengen kita capai di sini adalah positif, hal positif yang sama-sama kita ingin capai bersama, yaitu bagaimana masyarakat Indonesia yang pintar dan penuh dengan literasi digital, gitu. Oke, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir ya teman-teman di isu terakhir kita hari ini ya kan. Semoga pembahasan dari ketiga isu yang sudah dari tadi kita diskusikan bareng-bareng nih bersama 4 narasumber kita yang hebat ini bisa memberikan sedikit wawasan tambahan nih kepada teman-teman terkait isu korupsi, terkait isu radikalisme, dan yang terakhir adalah isu kejahatan mass communication gitu kan ya. Nah mungkin sudah cukup lama nih diskusi kita, nggak terasa ya waktunya. Mungkin udah hampir menginjak waktu setengah jam lebih mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan dari waktu setengah jam lebih ini kalian masih betah nih nontonin kita. Kalaupun memang nggak betah, ada yang kelupaan bisa di-rewind ya kan. Enaknya teknologi seperti itu. Jadi kalian bisa nge-rewind lagi kalau memang, wah ini aku lupa nih apa yang disampaikan oleh Mas Oka di isu yang kedua gitu kan. Jadi bisa nih kalian rewind lagi videonya untuk ngelihat apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh keempat narasumber yang keren-keren saat ini gitu. Oke, mungkin itu aja ya untuk pembahasan isu kita kali ini. Semoga apa yang sudah kami diskusikan dan kami sampaikan di sini bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, aku mewakili teman-teman berempat ini ya kan, mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya ya kan, semata-mata apa yang kami sampaikan ini dengan tujuan hanya mengedukasi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia pada umumnya ya, karena ini kita tayangkan di YouTube ya teman-teman. Oke, jadi sebelum aku tutup, gimana teman-teman? Kira-kira ada yang pengen disampaikan ke teman-teman, para pendengar? Nggak ada ya? Clear ya? Aman ya? Oke, aman. Oke, teman-teman, sekian podcast kami dari kelompok 2 hari ini ya kan. Semoga kalian bisa terhibur ya kan, bisa mendapatkan banyak manfaat di dalamnya. Dan doakan saja mudah-mudahan kami bisa menjalankan episode 2 ya teman-teman, tapi bukan dalam konteks tugas lagi, tapi dalam konteks yang lebih luas lagi gitu kan, benar-benar untuk mengedukasi masyarakat. Oke, sekian dari kami ya kan, aku Muhammad Reza Aulia sebagai moderator di podcast kelompok 2 hari ini ya kan. Aku tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman semuanya.